102,3 Rase FM, Keep Bandung Beautiful. Halo teman Rase, kembali bersama saya Regita Jauhari yang akan menemani sampai beberapa waktu ke depan. Untuk teman Rase yang bekerja, semangat kerjanya dan juga mungkin ada yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, harus tetap jaga keselamatan. Atau mungkin teman Rase yang masih rebahan di rumah, belum tahu hari ini mau ngapain dan masih galau karena masih bingung mau kuliah di mana. Tenang, karena Regita punya banyak informasi yang akan dibagikan pada hari ini. Juga kita ketahui bahwa di sosial media, kalau kita cek TikTok, terus juga Instagram, ini mungkin lagi hype ya teman-teman Rase mengupdate tentang kuliahnya, makanya sampai sekarang masih banyak yang bingung untuk kuliah di mana. Nah, menyambut ajaran baru tahun 2022, untuk teman Rase nih yang ingin punya kampus dengan lulusan terbaik dan juga pengen langsung dapat kerja, bisa banget. Tinggal daftar aja ke Polman. Nah, hari ini juga spesial karena Regita tidak siaran di studio, tapi Regita diundang langsung datang ke Polman dan menikmati suasana yang ada di Polman ini. Sekarang Regita juga nggak sendiri karena di sebelah Regita ini udah ada yang pertama, Bapak Eri Hidayat STMT selaku Sekretaris Jurusan Bidang Kerjasama dan juga Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru. Dan juga sekarang Regita bersama Ibu Dr. Eng Pipit Anggraini STMT MSC selaku Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Polman Bandung. Ini Polman sekolahnya udah offline apa online, Bu, kalau boleh tahu? Ya, kalau dari kami pada saat pandemi terjadi itu offline itu hanya terjadi di 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu kami mengadakan offline yang offline yang berkala ya. Jadi memang pengaturan sedemikian rupa. Jadi mahasiswa tetap masuk, hanya kita atur penjadwalannya ulang gitu. Betul. Jadi dari dulu sih kita sudah offline. Dan sejak semester kemarin itu praktikum sudah 100% gitu. Iya. Iya, ini ketat sekali ya pengawasannya. Tadi juga Regita bersama tim saat datang itu dicek sama satpam dengan ketat, jadi udah pasti aman ya meskipun belajarnya offline. Nah, yang paling pertama yang ingin Regita tanyakan kepada Bapak dan Ibu, ini kita akan membahas tentang identitas Polman. Sebetulnya Polman itu tuh seperti apa sih? Kita akan mulai dari sejarahnya mungkin ya. Ada Bu Pipit yang akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Polman. Boleh Bu, silakan. Baik, sebenarnya Polman ini digagas tahun 1973. Ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia awalnya dengan pemerintah Konfederasi Swiss. Ada perjanjian kerjasama antara waktu itu Bapak Adam Malik ya sebagai Menteri Luar Negeri dengan duta besar dari Konfederasi Swiss. Salah satunya adalah menggagas tentang pendidikan politeknik. Nah, kemudian di tahun 75 mulai dibangunlah Polman, dan pada Januari 76 itu mulai pendidikan politeknik pertama dijalankan. Dan sebagai informasi Polman ini adalah politeknik pertama di Indonesia. Nah, diresmikan di secara resmi di 24 Maret tahun 1977, dan waktu itu karena masih di dalam naungan ITB ya, kita dikenal sebagai PMS ITB awalnya. Tapi kemudian di tahun 1991 kita harus melepaskan nama Swissnya. Jadi PMS itu Politeknik Mekanik Swiss, dan kita harus melepaskan nih nama asing di nama institusinya gitu. Jadi di tahun 91 kita dikenal dengan nama Polman ITB. Nah, Polman ITB. Kemudian di tahun 98 itu kita harus mandiri, lepas dari ITB, sama seperti Polban mungkin ya, dulu juga kan Polban Poltek ITB ya. Jadi dulu ada Polman ITB, setelah Polman kemudian dibentuk Polban gitu. Nah, di tahun 98 kita harus lepas dari ITB. Akhirnya
Polman jadi bukan Polman ITB lagi tapi Polman Bandung Oh, gitu. gitu. Itu sih sejarahnya gitu. Iya, itu dia kenapa ya sering terdengar Polman ada sangkut pautnya sama ITB karena memang dulu pernah ada, Betul. tapi sekarang sudah mandiri ya Bu ya. Iya, sudah mandiri. Iya, tapi di sana masih ada ya itu ya PMS ITB-nya. Iya, karena itu sejarah. Tidak Sejarah. boleh meninggalkan Betul, sejarah. betul ya. Tapi kalau tadi kan Polban Politeknik Bandung, kalau Bandung. Polman itu manufaktur. Manufaktur. Kalau Pak Eri boleh dong menceritakan sedikit sebetulnya manufaktur itu apa sih Pak? Ya, jadi kalau kita berbicara manufaktur, bahwa manufaktur ini adalah sebuah proses pembuatan. Betul. Dimana kalau di kita ini Politeknik Manufaktur berarti bahwa dalam proses pendidikan yang diajarkan di kami ini adalah membuat sesuatu. Nah biasanya yang mahasiswa yang ada di sini mereka memang praktek membuat sesuatu dari barang mentah atau bahan setengah jadi menjadi produk jadi yang memang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Gitu. Ya mudahnya sih sebagai contoh misalkan ada pelek mobil. Sekarang kan pelek mobil ini ada yang cash wheel atau pelek motor, ada yang bilang cash wheel atau segala macam. Itu basicnya bahan materialnya itu dari amonium. Oke. Nah di jurusan teknik pengecoran, kebetulan saya dari teknik pengecoran, mahasiswa ini akan dididik atau belajar membuat bahan amonium menjadi pelek mobil. Itu salah satu yang mudahnya. Atau yang mungkin sekarang yang umum di di pasaran kayak gate-gate segala macam, semuanya itu melalui sebuah proses manufaktur dari bahan mentah menjadi barang jadi yang memang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Mbak Gita. Iya, itu dia alasannya kenapa Polman ini laboratoriumnya besar-besar seperti pabrik ya Pak ya? Betul Ibu. Karena kita Iya, mengolah. betul. Jadi ya kalau ya sebenarnya bukan sombong tapi memang kita patut berbangga hati bahwa alhamdulillah ini kami sebagai politeknik pertama yang ada di Indonesia, kami diberikan kepercayaan untuk mengelola pendidikan dan diberikan fasilitas teaching factory. Wah, apa tuh Pak? Nah, teaching factory ini adalah peralatan yang memang disediakan di kampus yang secara kapasitas sesuai atau sama dengan yang digunakan di industri. Wow. Nah, sehingga nanti apa yang mahasiswa kerjakan di kampus kami ini sebenarnya pada saat nanti dia masuk ke dunia kerja, kemampuannya itu sudah tidak diragukan lagi karena Luar sudah biasa. terbiasa. Betul, udah tidak kaget ya Pak Betul, ngelihat alatnya ya, ya. betul, Karena tadi tidak juga kaget. sempat keliling-keliling, itu betul loh. Ini laboratoriumnya berasa pabrik betulan ya Pak ya. Betul. Alatnya juga besar-besar. Betul. Dan memang selain memang prakteknya seperti di pabrik, di sini pun jam kerja atau jam kuliahnya pun ya seperti orang kerja betulan. Masuk, kalau dulu kami masuk jam 7, pulang jam setengah 4 sore. Kalau sekarang ada regulasi baru dari Bu Wadir, masuknya jadi setengah 8 gara-gara pandemi nih. Pulangnya jam 4, tetap 8 jamnya maksimum. Tetap bisa berlaku. Itu juga terbiasakan, membiasakan Betul. mahasiswa supaya Betul. juga terbiasa nanti saat di industri. Betul, ya. karena kan kebanyakan kalau di kampus yang non vokasi, kebetulan kami ini kampus vokasi, mahasiswa itu kan tidak full 8 jam sehari sesuai dengan jam kerja itu ada di kampus. Kalau di kami dipastikan 8 jam. Dipastikan Sehingga 8 jam. dipastikan 8 jam karena dia harus beradaptasi, mampu bekerja dalam situasi praktek ataupun kuliah selama 8 jam. Nah itu dia luar biasanya Polman ya. Selain betul. membentuk alat, membentuk juga mesin, tapi membentuk juga sumber dayanya. Betul. Tadi bercerita tentang sejarah berdirinya Polman. Namun ada satu pertanyaan yang ingin Regita tanyakan kembali mengenai perbedaan nih Bu. Jadi apa perbedaan di antara universitas, terus juga politeknik dan juga institut gitu Bu? Jadi kalau universitas dan institut itu kan menjadi seorang ya kalau kita bicara teknik ya itu menjadi seorang engineer atau saintis ya. Sementara kalau di politeknik ini menjadi seorang engineering technologist di mana kita awalnya dilatih untuk pada awal berdirinya Polman kita ini sebagai jembatan antara pendidikan SMK dengan pendidikan sarjana. Awalnya ya pada awalnya. Tetapi berjalannya waktu kita mulai fokus pada engineering technology study di mana kita lebih melatih banyak skill dibandingkan atau keterampilan dibandingkan dengan sainsnya. Nah perbedaannya tentunya pada komposisi skill itu tadi, dimana kalau di Polman untuk praktikum itu
untuk D3 itu 70% dan teori ya, pembelajaran teori kalau di universitas atau di institut yang selama ini mereka lebih banyak teorinya, kalau di Polman itu hanya 30% untuk D3. Tetapi untuk sarjana terapan atau D4 itu kita setting di 60-40, jadi 60 praktek, 40 teori atau 50 praktek, 50 teori. Jadi memang praktek atau keterampilan ini kita asah lebih banyak waktunya di dalam perkuliahannya gitu. Secara bobot nilai pun begitu Bu, apa lebih besar Nah pada saat kalau praktik untuk ya? bobot, kalau untuk kasus D3 karena dia 70-30 tentunya 2 kali lipat nilainya. Jadi misalkan nilai A di satu mata kuliah praktek akan dikalikan 2, nanti ditambahkan dengan mata kuliah teori baru dibagi 3. Biasanya seperti itu kalau di Polman. Gitu. Tadi juga sedikit informasi bahwa di Polman ini perbedaannya seperti kalau universitas mungkin 2-3 jam ya Pak ya, kalau Iya. di kampus ya. Di Polman ini 8 jam pokoknya 8 jam. stay. Iya, jadi kami mengejar 8 jam per hari atau sekitar 30-40 jam ya, 40 jam per minggu. Jadi targetnya 40 dikali 16 minggu dan karena skill itu kan baru bisa kita dapatkan kalau kita latihan. Makanya tidak boleh sampai kurang jamnya. Betul. Sehingga kalau di Polman, kalau mahasiswa sakit, mereka itu harus mengganti jam. Oh, Jadi gitu. kalau izin sakit atau apapun itu mereka harus mengganti jam. Karena apa? Karena skillnya jadi kurang waktunya. Jadi kita lebih ke pendalaman skillnya itu. Nah tuh untuk sakit atau izin aja harus diganti waktunya, jadi nggak ada kata bolos kelas ya Bu ya? Apalagi bolos kan, karena sakit aja harus diganti jamnya. Betul. Ya betul. Karena karena kita mengejar keterampilan tadi itu. Harapannya jika dengan waktu sekitar 40 jam kali 16 minggu itu harapannya skillnya terasa dengan baik. Jadi kalau misalkan kurang jamnya ya tidak sesuai dengan target nantinya gitu. Betul. Berbicara soal mata kuliah yang tadi disebutkan ya, boleh Pak dijelaskan nih bagian Pak Eri yang akan menjelaskan mengenai jurusan apa saja yang ada di Polman gitu Pak. Baik, jurusan yang ada di Politeknik Manufaktur ini sekarang itu ada 4 jurusan. Jadi dulu awal berdiri Politeknik Mekanik Swiss sebenarnya itu menjawab tantangan teknologi dari industri manufaktur. Pertama muncullah jurusan Teknik Manufaktur dan Desain Perancangan. Karena awal-awal dulu tahun 70 atau ke 80 itu memang mulai berkembangnya teknologi permesinan. Sehingga Politeknik berkewajiban menyiapkan sumber daya terampil dalam bidang permesinan dan desain perancangan. Berkembangnya waktu, kebutuhan dan tuntutan, akhirnya ternyata kita membutuhkan bahan baku yang sudah bisa diolah di negeri sendiri. Akhirnya dibuatlah jurusan Teknik Pengecoran Logam. Sehingga dari bahan baku, bahan mentah yang ada di negara kita lebur, kita olah menjadi bahan produk-produk, khususnya memang karena di manufaktur ini kita cenderung banyaknya ke logam. Jadi pengecoran logam ini bisa menyiapkan tenaga terampil yang siap bekerja di industri pengecoran. Setelah itu berkembang lagi tuntutan teknologi segala macam sampai pada tuntutan otomatisasi. Sehingga pada era sekarang bahwa era digitalisasi, era otomatisasi itu pun kami dari Politeknik Manufaktur menyiapkan sehingga terbentuklah jurusan Teknik Otomasi dan Mekatronika. Seperti itu. Ada 4 jurusan. Total ada 4 ya. Ada 4. Dan betul. Bapak mengajar di jurusan? Saya di jurusan Teknik Pengecoran Logam. Teknik Pengecoran Logam. Ibu mengajar juga? Saya ngajar di Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika. Oke, kalau tadi Bapak pengecoran logam itu fokusnya emang membentuk dari bahan setengah jadi ya Pak ya? Betul. Kalau ya, Ibu? ya. Kalau di Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika itu kita sistem otomatisasi terhadap permesinan, kemudian dengan industri 4.0 ya, sekarang kan lagi rame industri 4.0 gitu. Kami lebih mendukung pada sistem otomatisasi dari mesin-mesin yang tadinya konvensional. Betul. Kemudian mungkin sudah mulai ke arah robotik juga dan bahkan sekarang sudah mulai ke arah sistem jaringan gitu. Jadi di lingkupnya lumayan sih, karena kalau bicara otomatisasi,
Kalau dulu otomatisasi itu mungkin hanya mesin yang tadinya manual jadi berfungsi secara otomatis, tapi kalau sekarang sudah sistem ya, sudah sistem, bahkan sudah ada IoT juga, makanya kita harus belajar jaringan juga. Nah di sana untuk yang sistem otomasi manufaktur dan mekatronika itu. Nah, gimana nih teman rasa, kayaknya sudah terbayang ya, mungkin kalau sekedar mencari informasi di internet, di Instagram gitu, belum selengkap kalau kita tanya dosennya langsung ya. Tapi Bapak atau Ibu mungkin bisa menjawab mengenai tadi jurusan kan ada 4 ya Pak ya. Itu kalau disambungin ke industri, kira-kira bisa bekerja di bidang apa aja ya? Mungkin dari Bapak dulu boleh? Iya. Jadi dengan adanya 4 jurusan yang ada sekarang di Politeknik Manufaktur ini sebenarnya sudah bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja yang ada di industri. Misalkan kalau kita atau industri mau membuat sebuah produk, pasti produk tersebut diawali dari gambar. Nah, untuk kebutuhan gambar tersebut maka dibutuhkan ahli-ahli yang memang dia belajar terkait gambar perancangan. Jadi untuk gambar-gambar tersebut maka jurusan teknik perancangan manufaktur ini bisa menjawab tantangan tersebut di industri. Nah, selanjutnya bahwa ada jurusan teknik manufaktur sampai dengan sekarang teknologi permesinan, pengolahan produk, permesinan, CNC dan segala macam itu tuh terwakili oleh jurusan teknik manufaktur. Nah, kebutuhan bahan yang di proses permesinan di jurusan teknik manufaktur itu pun dibutuhkan. Nah, bahan bakunya diproses di jurusan teknik pengecoran logam. Sehingga mahasiswa-mahasiswa yang bisa mengolah dari bahan baku menjadi material setengah jadi yang nantinya diproses di permesinan. Seperti itu. Kemudian ada industri juga yang tadi Ibu Pipit jelaskan bahwa selain dari produk manufaktur yang sudah jadi tapi perlu otomatisasi, digitalisasi di industri, maka mahasiswa-mahasiswa kami dilatih untuk mempelajari terkait bidang tersebut. Jadi sudah lengkap lah sebenarnya kalau dari sini, betul. Sebenarnya sedikit nih 4 jurusan tapi ternyata bisa mengcover ya, berbagai macam kebutuhan yang ada di industri. Bu Pipit mungkin ingin menambahkan Bu mengenai lulusannya bisa bekerja di bidang apa? Terkait lulusan memang di kami ini lulusan secara kalau kita bicara lulusan untuk level vokasi kita bicara level KKNI biasanya. Kami berada di level 5 ya, di level 5 di mana rata-rata ini nanti jadi supervisor. Jadi kalau di industri itu jadi supervisor, kemudian di supervisor ini juga nanti biasanya mereka sudah punya, jadi mereka lulus itu biasanya sudah punya bawahan gitu ya, sudah punya bawahan dan bidangnya tentu sangat menyesuaikan dengan jurusannya gitu. Tapi terkadang kalau di Polman ini industri itu tutup mata dari jurusan apa. Jadi mereka berpikirnya kalau dari Polman itu bisa semuanya gitu. Iya. Empat-empatnya dianggap bisa iya. Pasti ya Bu ya. Jadi seringnya seperti itu. Jadi anggapannya kalau dari jurusan manapun selama itu dari Polman itu pasti bisa gitu. Nah terkait dengan memang yang agak sedikit berbeda karena yang digitalisasi otomasi itu kan agak spesifik ya. Spesifik maksudnya tidak semua jurusan belajar di sana, sehingga biasanya untuk yang jurusan ini juga di bagian maintenance tapi untuk elektriknya gitu. Jadi kalau yang manufaktur itu biasanya bisa di maintenance juga di perawatan permesinan. Nah kalau yang dari mekatronika atau otomasi itu lebih ke electric maintenance, bahkan ke sistem jaringan juga bisa gitu. Nah, ternyata banyak ya Pak ya, dan ini pasti dibutuhkan di industri ya. Bisa diceritakan apa perbedaan Polman dengan politeknik yang lain Bu? Industri bisa menebak lulusan Polman pasti bisa gitu. Baik, jadi gini, untuk sistem pendidikan yang kami terapkan gitu, kami menyebutnya PBE, Production Based Education. Jadi sebenarnya ada 2 ya sistem pendidikan di Polman itu, Production Based dan Industrial Based ya. Jadi untuk Production Based ini artinya kita itu mengundang permasalahan yang ada di industri untuk kita selesaikan di kita gitu. Jadi Polman ini sudah punya mitra-mitra industri
di mana dengan mitra industri ini kita mengundang permasalahan mereka. Artinya kalau mereka punya masalah dengan di industrinya, kita undang ke Polman, ayo kita selesaikan bersama. Jadi dengan kata gampangnya adalah di Polman itu mahasiswanya itu mengerjakan produk-produk industri sebenarnya, gitu, mengerjakan produk-produk industri, sehingga permasalahan yang ada di industri sebenarnya sudah dihadapi mahasiswa pada saat mereka kuliah. Itu yang disebut dengan production based education. Jadi karena di sini praktikumnya banyak, pada saat praktikum sebenarnya yang dikerjakan adalah materi-materi yang merupakan yang berasal dari industri. Nah, itu production based education sebenarnya. Nah, untuk industrial base ini kita mengirimkan mahasiswa keluar. Jadi kalau tadi kita mengundang masalah yang ada di industri untuk diselesaikan di internal Polman ya, diselesaikan mahasiswa kita di dalam Polman. Nah, yang disebut dengan industrial base adalah kita mengirimkan mahasiswa ke industri. Kalau sekarang mungkin kan sudah terkenal ya, mahasiswa harus magang gitu ya. Untuk politeknik atau pendidikan vokasi itu kewajiban ya saat ini ya. Kalau dulu kan nggak banyak ya. Tapi kalau di Polman magang itu sudah dari dulunya, dan kita mengirimkan mahasiswa itu bukan yang 3 bulan, magang itu bukan 3 bulan tapi 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Itu sudah jalan dari zaman dahulu kala. Jadi dari 1996 kalau saya nggak salah itu sudah 95 atau 96 itu sudah mulai kita mengirimkan mahasiswa selama 1 tahun. Jadi kalau kita bicara sistem pendidikan MBKM ya, saat ini kan kita MBKM mungkin tahu ya, MBKM itu terkenal sekali bahwa pendidikan mahasiswa itu harus 3 semester di luar institusinya, di luar prodinya. Nah, kalau Polman tuh dari zaman dahulu udah 2 semester di luar kampusnya, di mana itu adalah di industri gitu. Bisa jadi MBKM terinspirasi mungkin Bu dari Polman. Boleh. Aduh, tapi kalau kayak gitu nanti nggak enak nih. Tapi memang gini ya. Jadi memang pendidikan kita itu kan diterapkan berasal dari pendidikan yang kita ambil langsung dari pendidikan yang ada di Swiss. Jadi memang pola pendidikan ini adalah pola pendidikan tenaga profesional di Swiss, kemudian polanya kita adopt di sini. Gitu. Jadi lebih ke menjawab tantangan. Ada PR apa dari industri Polman Betul. yang sudah mengerjakan duluan ya Bu di kampus ya. Iya. Wah, luar biasa. Mungkin itu salah satu alasan kenapa lulusan Polman ini bisa langsung bekerja atau diterima di industri ya Pak ya. Atau mungkin ada rahasia lain Pak, kenapa sih lulusan Polman ini sepertinya terlihat mudah untuk mendapatkan pekerjaan diterima di industri? Ya, sebelum menjawab ke situ Mbak Regita ya, jadi saya jangan sampai menjadi kekhawatiran bagi calon mahasiswanya nih yang masuk ke Polman, bahwa jangan khawatir bahwa nanti semua mahasiswa yang masuk ke Polman ini pastinya mereka mungkin ada yang sudah basic, ada punya basic sedikit atau yang nol. Nah, ini yang memang yang kita akan lebih tekankan, bahwa mahasiswa yang masuk ke kampus Polman ini kalaulah tadinya dia tidak tahu, pasti bakal tahu. Tadinya sudah tahu karena belajar jadi bisa. Betul. Nah, karena belajarnya itu berulang-ulang jadi terbiasa. Nah, terbiasa itu yang jadinya kategori terampil. Nah, keterampilan yang mereka lakukan, tadi Bu Wadir sudah bilang bahwa memang aktivitasnya itu mereka memang mengerjakan pekerjaan yang ada di industri. Sehingga pada saat dia ke industri memang secara bekerjanya sudah tidak diragukan lagi. Kemudian terkait tadi bahwa mudah diterima di tempat kerja itu ya karena program yang 321 atau 411 itu. Karena kita ada 3 semester di kampus, 1 semester di industri, 1 semester lagi nanti dia melaksanakan proyek akhir. Nah, yang 1 tahun di industri itulah jadinya industri mengenal kualitas bagaimana mahasiswa waktu mereka praktek kerja industrinya. Kadang mereka pada saat praktek kerja industri itu sudah ditawarin, nanti setelah lulus kerja di sini. Jadi lanjut ya Pak? Dilanjut, setelah lulus langsung kerja di sana gitu kan. Seperti itu. Dan bahkan sebenarnya tadi ya memang kalau kami sih karena mereka kita cetak dari jurusan teknik manufaktur, perancangan, teknik pengecoran sampai ke otomasi mekatronika. Tapi ada juga nih Bu Adir ya yang dia setelah lulus kerjanya di oil company. Kenapa bisa tuh Pak? Yang kata buku itu di luar basic keilmuannya. Merusak kompetensi. Karena dari teknik, dari mau pengecoran, manufaktur atau desain perancangan,
mereka bekerja di oil company bisa kayak di Schlumberger, Halliburton dan sebagainya. Itu banyak alumni kami di sana. Tapi itu sebenarnya bukan karena kompetensinya ya. Betul. Yang dilihat adalah etos kerjanya, karena pendidikan tadi yang kita 8 jam per hari ya, kemudian tidak boleh ada kata kosong ya, harus diganti jamnya kalau nggak masuk. Akhirnya kan disiplin itu terbentuk ya. Betul. Nah karena disiplin terbentuk, etos kerja sudah baik. Nah itu yang diincar oleh oleh industri oil company tadi ya. Jadi lebih ke daya tahan terhadap bekerjanya itu tinggi sebenarnya gitu. Betul, karena sudah terbiasa mungkin ya Bu ya dengan yang ada di kampus seperti itu. Betul. Bahkan kemarin ada alumni kami, dia lulus mungkin di 2000 di bawah 2015 dia lulus dari program diploma 4 teknik pengecoran logam, dan sekarang dia basic ilmuannya itu teknik pengecoran logam, tapi dengan etos kerja yang dia tunjukkan dia diberi tantangan baru, dia bergeser malah ke sipil. Sipil. Ada juga yang sampai ke sana, Wow. gitu. Jadi memang mungkin sudah di level tertentu itu yang dibutuhkan itu bukan hanya basic keilmuan, tapi memang etos kerja yang memang harus ditunjukkan. Betul, itu yang paling dibutuhkan sebetulnya juga di industri. Kita ada satu pertanyaan lagi sebelum kita akan cut dulu, cuman lanjut berbicara mengenai lulusan tadi Pak. Ya. Ibu boleh dong di-spill sedikit aja, lulusannya ini banyak bekerja di perusahaan apa sih Bu? Kalau boleh bercerita. Perusahaan ya, kalau perusahaan, aduh. Kalau perusahaan jadi sebenarnya kita banyak karena kita tadi sudah di state ya, karena kita mendukung industri manufaktur logam, tentunya di manufaktur logam di kita ada seperti Toyota, Astra gitu ya, itu secara manufaktur logamnya kita mensupport ya, Toyota Astra Motor, AHM, Astra Honda Motor, itu untuk yang industrinya, jadi itu banyak. Kemudian untuk oil company juga banyak juga. Ternyata oil company nggak cuma satu ya Bu ya, banyak juga berarti yang bekerja di sana. Yang paling besar itu memang Schlumberger dan Halliburton ya, yang banyak merekrut mahasiswa kita. Terus kemarin total juga ada kalau nggak salah sedikit, nggak terlalu banyak, tapi 2 itu memang paling banyak. Paling banyak ya tuh. Sesuai berarti dengan pressure yang mereka terima di kampus, tapi itu ternyata membiasakan diri ya. Istilahnya terbentur jadi terbentuk ya Bu ya. bukan terbentur, tapi paksa, bisa, biasa, budaya gitu. Okay. Paksa, bisa, biasa, budaya. Oke, ada 4 ternyata yang ternyata dibiasakan mahasiswa di Polman ya. Tapi sebelumnya tadi juga kita udah berbicara seputar keunggulan ya. Karena kebayang Bu, Pak, teman-teman Rase di rumah yang mendengarkan dan juga menyaksikan via digital, awalnya kayak aduh harus 8 jam kuliah di sana dengan tekanan yang berat, tapi ternyata juga tadi dikasih tahu, oh ternyata lulusnya juga banyak, hampir semua langsung dapat kerja dengan perusahaan yang disebutkan. Rasanya sebanding ya Bu ya, tekanan yang diberikan gitu dengan hasilnya. Betul Bu, setuju nggak sama statement itu? Insya Allah setuju sekali. Setuju ya, jadi imbang lah ya Pak ya, dari belajarnya yang agak cukup lumayan menyita waktu, tapi ternyata hasilnya juga maksimal. Bapak mau menanggapi hal tersebut boleh? Iya, terkait tadi karena memang kok kenapa lulusan Polman ini tidak selalu dia bekerja pada bidangnya. Jadi Mbak Regita, bahwa semua jurusan yang ada di sini, semua mahasiswanya itu dipastikan dia mendapatkan mata kuliah basic keteknikan. Jadi mau jurusan teknik manufaktur, perancangan, pengecoran atau otomasi, dipastikan mereka mendapatkan basic keteknikan. Nah itu yang menjadikan modal dasar kalaulah dia mau bekerja di industri manapun. Jadi modal dasar itulah yang menjadi modal dia untuk bisa diterima di industri manapun dia yang ada di sini. Itu dia tadi ya, kenapa asal dari Polman gak dilihat jurusannya, dianggap pasti bisa gitu ya. Amin. Bu Pipit boleh dong bercerita sedikit apa sih keuntungannya kalau teman Rase mau belajar dan mendaftar ke Polman? Baik, yang pertama tentunya keuntungan yang pertama itu tadi ya, skill nomor 1 ya, skill nomor 1 karena apa? Karena diasah tadi, diasah karena dipaksa ya, mungkin kalau itu dipaksa bisa, biasa, kemudian akhirnya jadi budaya, itu skill nomor 1. Kemudian
Sebenarnya konsep yang kami terapkan juga kan berasal dari luar ya, kalau kita bisa bilang dari Swiss, kita bilang dari Swiss. Nah, kerjasama internasional kita juga lumayan nih Mbak. Jadi beberapa kegiatan exchange student ya, kita punya kolaborasi dengan Malaysia, tentunya ya area ASEAN itu Malaysia, Filipina dan Thailand kita ada kerjasama. Untuk yang di Eropa kita punya kerjasama dengan Prancis, dan yang terakhir itu dengan Prancis, Inggris dan Jerman. Kebetulan nih kami baru memberangkatkan mahasiswa, 9 mahasiswa, ada yang ke Jerman, ada juga yang ke Inggris, bahkan ada yang di US juga, di Luar Amerika biasa ya, Bu, gitu ya. ya. Jadi kerjasama internasional ini kita sudah jalankan dari dulu, karena memang basic history kita yang dengan Swiss dulu di sini tuh sampai dianggap pabrik jam itu loh, yang jam Swiss itu. Iya, karena banyak bule lalu lalang di sini gitu. Dulu tuh sampai hampir, oh ini pabrik Swiss, ya pabrik jam ya, karena ada Swiss itu. Nah, dan banyaknya bule yang lalu lalang. Nah, artinya kolaborasi internasional di Politeknik Manufaktur ini menjadi menjadi hal yang sangat biasa gitu ya. Sehingga mahasiswa kami itu memiliki kesempatan untuk mengikuti student mobility, istilahnya kalau sekarang student mobility, kalau dulu exchange gitu ya, student exchange, kalau sekarang student mobility, baik nanti bekerja di industri di luar maupun mengambil mata kuliah yang sama dengan partner kita di luar gitu. Itu juga salah satu keunggulan yang bisa kami andalkan ya di sini. Betul. Ibu juga tadi baru pulang katanya ya Bu ya? Betul, kebetulan kemarin minggu kemarin saya baru pulang dari Prancis dan Jerman terkait pembicaraan kolaborasi kami, baik joint research, kemudian student mobility, bahkan pertukaran dosen juga. Jadi kami sering ada dosen luar itu ngajar di tempat kami gitu. Wow, jadi memang sudah ada programnya sekali juga gitu. Itu dari mana aja Bu dosennya? Sama juga dari dosen yang sudah mengajar di kami ini yang dari Prancis itu ada, kemudian kalau dari Malaysia kita malah punya ada schedule bersama dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu pertama kita mengajar di Malaysia, audiensnya itu mahasiswa Indonesia dan Malaysia, kemudian berikutnya nanti dosen-dosen Malaysia yang mengajar di program itu. Jadi memang gantian. Itu yang dengan Malaysia. Kalau yang dengan Prancis juga sama. Jadi ada dosen kita mengajar di Prancis juga. Nanti ada dosen Prancis mengajar di kita juga gitu. Banyak selain pertukaran mahasiswanya, pertukaran dosennya juga. Dosennya, betul. Ya. Iya, Ibu, gitu. kalau komposisinya nih Bu ya, ada mahasiswa laki-laki kan ini sebenarnya teknik tuh kayaknya tadi kita lihat videonya hampir laki-laki semua. Betul, Bu, betul. Ya. Ini kalau perempuan boleh masuk nggak sih Bu? Boleh, boleh. Boleh ya? Ya kan ini wadirnya perempuan ya. Wadirnya juga perempuan ya? Iya, jadi memang untuk perempuan kita bagaimanapun juga memang secara fitrahnya ya keteknikan itu memang didominasi oleh laki-laki. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi perempuan untuk bisa mengikuti program ini. Contohnya saya gitu ya. Tapi memang itu angka rata-ratanya masih di 10% untuk yang perempuan. Akan tetapi tahun ini kita punya program baru yang mungkin akan lebih menarik buat perempuan, di mana tahun ini kita membuka program studi baru. Ada 3 yang baru ya. Yang pertama memang masih berbau teknologi rekayasa material maju. Kemudian, nah ini yang kedua ini, yang mungkin perempuan akan lebih nyaman di sana. Iya. Yang kedua adalah manajemen teknologi rekayasa. Jadi manajemen nih, ya bicara manajemen perempuan agak lebih nyaman mendengarnya. Betul, ya? Walaupun diikuti oleh teknologi rekayasa belakangnya ya. Kemudian yang ketiga itu teknologi rekayasa informatika industri. Nah, jadi informatik ya. Tapi tetap kembali lagi informatiknya itu kalau di tempat lain mungkin teknik informatik gitu ya, selesai. Tapi di Polman tidak, teknologi rekayasa informatika industri. Jadi agak industri itu nggak bisa lepas. Ada betul. Industrinya tetap menempel. Iya, ya? Betul. Ibu mohon maaf, berarti ada 7 ya yang dibuka di tahun ini? Jadi gini, untuk tahun ini kita kalau bicara jurusan kita punya 4, tetapi untuk program studi kita punya 3 program studi baru. Program studi yang program baru, studi baru itu kita ada 3. Jadi secara total sebenarnya kita punya 13 program studi. Dari 4 jurusan kita punya 13 program studi.
lagi, di mana dari 13 ini yang 3 benar-benar baru, ya, yang 2 itu merupakan upgrading. Upgrading yang tadinya D3 itu jadi D4. Ini programnya vokasi pusat ini. Jadi ada program upgrading yang tadinya D3 jadi D4 itu 2. Nah yang baru itu tadi 3 gitu. 3 ya. D4 ya ini. D4 sarjana terapan ini. Sarjana terapan ya. Sarjana terapan, catat ya. Karena dari tadi kita berbicara soal teknik-teknik gitu kan, jadi kita agak penasaran. Ini perempuan tuh kira-kira bisa join atau enggak? Ternyata ada yang baru nih ya. Kayaknya awal-awalnya manajemen jadi kelihatannya lebih nyaman gitu. Iya, manajemen kalau perempuan lebih cuma sayangnya bukan manajemen administrasi bisnis nih biasanya kan itu ya. Nah, kalau ini manajemen teknologi, tetap bicara tentang teknologi kalau kami. Ya, Polman tuh pasti teknologi dan juga industri. Betul. Ya. Kalau gitu langsung deh Pak dikasih tahu gimana sih Pak cara daftarnya dan ada berapa jalan untuk teman-teman di rumah yang pengen masuk ke Polman ini. Ya, untuk saringan masuk atau mahasiswa baru untuk bisa mendaftar ke Polman Bandung itu sebenarnya ada 5 jalur. Ada 5 jalur. Yang pertama untuk program diploma 4 atau sarjana. Nah itu ada jalur undangan yang sering kita sebut dengan SMPTN. Kemudian ada jalur tes akademik melalui jalur SBMPTN. Itu untuk program diploma 4 atau sarjana. Yang berikutnya untuk program diploma 3. Nah sebenarnya hanya T-nya saja yang dihilangkan dari 2 program tadi. Jadi mau diploma 4, diploma 3, jalur undangan dan tes akademik dua-duanya ada. Jadi ada SNPTN, SBMPTN, SNMPN sama SBMPN itu istilahnya. Betul. Itu untuk yang D3. Ya, D3. Kalau PTN itu untuk yang D4 atau yang S1 ya, kalau bersama dengan yang S1 nantinya D4 Betul. S1. Nah, ini nanti kita tanggal 9 besok. Betul. Kita ada pengumuman kelulusan untuk SBMPN untuk D3. Itu diumumkan besok. Betul. Sisa terakhir, gelombang terakhir untuk calon mahasiswa baru itu adalah jalur mandiri. Jalur mandiri. Jalur mandiri. Pendaftarannya sudah dibuka dan akan ditutup nanti tanggal 17 Juli. Tanggal jadi, 17 Juli. Betul. Ya. Jadi bagi calon adik-adik calon lulusan SMK atau SMA yang mau mendaftar kampus Polman Bandung masih membuka jalur terakhir, jalur mandiri yang akan ditutup nanti tanggal 17 Juli. Betul. Rasanya kalau berbicara soal Polman itu kayaknya kita tidak perlu mengajak, hanya mengingatkan ya Bu ya, karena banyak juga nih yang ternyata tidak diterima waktu SBMPTN atau SNMPTN itu masih bisa ikut jalur mandiri. Bisa. Betul ya, jadi masih bisa ada kesempatan terakhir untuk teman rasa nih yang ingin kuliah di Polman mengikuti jalur mandiri sampai dengan tanggal 17 Juni nanti ya. Baik kalau gitu sebelum kita tutup, kita mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Pipit dan juga Pak Eri yang sudah mengundang kami dan juga seluruh tim yang bertugas untuk datang ke Polman, bisa keliling-keliling juga tadi ya. Untuk teman rasa juga jangan lupa di follow ataupun bisa dicek websitenya. Boleh Pak Eri dikasih tahu ada Instagram ataupun website. Jadi untuk informasi ujian masuk nanti silahkan cek di website di pmbpolmanbandung.ac.id. Untuk Instagramnya akun Instagramnya @pmbpolmanbandung.ac.id juga. Polman Bandung aja. PMB Polman Bandung. Oh, PMB Polman Bandung ya. Oke, atau di WhatsApp-nya nanti Pak? untuk nomor WhatsApp-nya silahkan bisa dihubungi di nomor 0811 21 084 21. Oke, jadi sudah lengkap ya informasinya. Atau kalau yang ingin melihat fasilitas Pak, mungkin ada YouTube yang bisa diakses oleh teman-teman? Ada ya? YouTube-nya Politeknik Manufaktur Bandung ada. Politeknik Manufaktur bisa Bandung. diakses langsung di sana. Nah, yang pengen lihat nih tadi Regita udah kasih tahu katanya ada laboratoriumnya kayak pabrik tuh bisa langsung dicek di YouTube-nya ya. Bisa. Fasilitas apa aja yang bisa didapatkan, terus gimana cara masuknya itu sudah lengkap, ada di YouTube, ada juga di website dan juga di Instagram. Kalau gitu sekali lagi Regita mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Pipit dan juga Pak Eri. Iya, teman rasa juga Regita mengucapkan terima kasih banyak yang telah mendengarkan Regita sampai dengan saat ini. Jadi sekali lagi jangan lupa yang masuk daftar ke Polman tinggal langsung aja
cek website, Instagram, dan juga YouTube-nya. Kalau gitu Regita dan seluruh tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.